Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Judul renungan kita hari ini adalah Mengikuti Kehendak Tuhan Kita, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, di Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang menarik. Jika kita ingin menjadi pengikutnya, Dia berkata bahwa seorang murid Kristus harus rela memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Maksud kata salib di sini bukan tentang tindakan memikul salib kayu secara fisik, tetapi maksud Tuhan Yesus adalah tentang tindakan mematikan kedagingan atau ego kita setiap hari. Sebagaimana bentuknya, salib diartikan sebagai hasil persilangan antara kehendak kita dan kehendak Allah sendiri. Saat kehendak kita bersilangan dengan kehendak Allah, dan kita memilih melakukan kehendak Allah, maka disitulah salib terjadi. Ada 3 tindakan yang bisa menghasilkan salib, yaitu: yang pertama, ketika seseorang berbuat jahat kepada kita dan kita ingin membalas, tetapi karena kita mengikuti kehendak Allah,
kita memilih untuk mengampuni. Tindakan inilah yang menghasilkan salib. Yang kedua, kita berusaha untuk menggapai cita-cita yang sudah terbentang di depan mata. Tapi Allah menghendaki kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk melayani Dia, lalu kita memutuskan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Disitulah salib terjadi. Yang ketiga, saat Allah menghendaki kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kita taat untuk melakukan kehendak-Nya, disitulah salib terjadi. Salib bicara tentang penyangkalan diri demi mengikuti kehendak Allah. Hal inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Dia akan diperhadapkan dengan salib, tepat di malam sebelum Dia disalibkan, di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Beratnya beban penderitaan yang akan Dia tanggung, sempat membuat Tuhan Yesus gentar sebagai reaksi dari kemanusiaannya. Bahkan Tuhan Yesus mulai tawar-menawar dengan Bapa. Katanya, "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tapi uniknya, Tuhan Yesus menutup doanya dengan kalimat penuh dengan penyerahan diri. "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bahkan Tuhan Yesus menawarkan permintaan yang sama untuk yang kedua kalinya. Kalimat penutupnya tetap sama, "Jadilah kehendak-Mu." Doa ini berakhir dengan keputusannya untuk menyerahkan diri, untuk disalibkan demi menggenapi penebusan atas dosa-dosa kita. Dia mati sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Penyaliban di Golgota tidak akan terjadi kalau Dia tidak mengalami penyaliban di Taman Getsemani lebih dulu. Saat Tuhan Yesus berdoa, itu adalah puncak dari keputusannya untuk mengikuti kehendak kemanusiaannya atau mengikuti kehendak Allah. Anda tahu apa keputusan Tuhan Yesus, bukan? Dia rela mengikuti kehendak Bapa sekalipun hal itu terlalu berat. Penyaliban pertama di Getsemani menghantarkan Tuhan Yesus kepada penyaliban kedua di Golgota. Artinya kamu tidak mungkin menanggung penderitaan secara jasmani demi Kristus jika kamu tidak mematikan keinginan daging setiap hari. Sahabat Suara Kasih, seperti halnya penyaliban Getsemani adalah kunci menuju penyaliban Golgota, maka tindakan mematikan daging setiap hari adalah kunci untuk memampukan kita menanggung penderitaan dan kematian yang sebenarnya. Marilah kita renungkan, hari ini tanyakan kepada dirimu, sudahkah aku menjadi pengikut Kristus, yang hidup hanya untuk mengikuti kehendak Allah? Jika kamu benar-benar ingin menjadi murid Kristus yang sejati, matikanlah keinginan dagingmu, dan pilihlah untuk mengikuti kehendak Allah, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.